Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah dari 12 IPS 2. Di samping saya ada Lili Anissa Putri dari 12 IPS 3 dan Sri Arfiana dari 12 IPS 3. Kemudian Muhammad Asar dari 12 IPS 3. Kali ini kita akan menjelaskan jenis-jenis akun dalam akuntansi. Untuk lebih selengkapnya, mari kita bahas sama-sama. Baiklah, yang pertama adalah A. Pengertian akun. Akun adalah tempat untuk mencatat transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Jadi, semua transaksi yang terjadi dalam perusahaan atau apapun itu dicatat dalam satu wadah yang namanya akun. B. Jenis-jenis akun dalam akuntansi. Akun secara umum terdiri atas dua golongan besar, yaitu akun real atau akun tetap dan akun nominal atau sementara. Akun real atau tetap adalah akun yang dilaporkan dalam neraca saldo. Akun terbawa dari satu periode ke periode berikutnya, terdiri atas harta, utang, dan modal. Yang pertama adalah harta atau aktiva. Harta adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dalam berbagai bentuk, baik berwujud maupun tidak berwujud. Dan harta terdiri lagi menjadi beberapa jenis akun-akun tertentu, yaitu jenis-jenisnya sebagai berikut. Yang pertama adalah harta lancar, yaitu kas, piutang, wesel tagih, beban dibayar di muka, persediaan barang dagangan, surat berharga, perlengkapan, dan pendapatan yang akan diterima. Yang kedua adalah investasi jangka panjang, yaitu saham, reksadana, deposito, surat berharga lainnya, penanaman modal dalam saham, penanaman modal dalam obligasi, dan penanaman modal dalam bentuk dana-dana. Yang ketiga adalah harta tetap, yaitu tanah, bangunan, kendaraan, mesin, peralatan gedung, akumulasi, penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan gedung. Yang keempat yaitu hak tak berwujud, yaitu hak paten, hak cipta, hak merek, hak sewa, hak eksklusif, hak franchise, dan goodwill. Hutang atau kewajiban. Kewajiban yang harus dibayar kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu atau penjelasan lainnya adalah segala keharusan ekonomi yang dimiliki perusahaan di masa akan datang dalam bentuk penyerahan aktiva atau jasa sebagai akibat dari kegiatan usaha yang sudah dilakukan. Secara sederhana, kewajiban ini adalah utang perusahaan maupun lainnya, terdiri atas hutang lancar dan hutang jangka panjang. Yang pertama, hutang lancar. Hutang usaha, hutang bank, wesel bayar, beban yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka. Yang kedua, hutang jangka panjang. Hutang bank atau usaha, hutang hipotek, hutang obligasi, dan hutang lainnya. Modal atau ekuitas. Modal menjadi sumber kekayaan di samping dari pinjaman yang juga berasal dari pemilik. Akuntansi modal pada perusahaan perseorangan disertai nama pemilik, sedangkan akuntansi modal pada persekutuan disertai dengan nama sekutu. Pada perusahaan perseroan terbatas, dan pada akuntansi modal disebut dengan modal saham. Terdiri atas yang pertama, modal pemilik, yaitu modal yang disetor dalam bentuk perusahaan perseorang. Yang kedua, modal persekutuan, yaitu modal yang disetor dalam bentuk perusahaan persekutuan. Yang ketiga, modal saham, yaitu modal yang dimiliki investor berupa kepemilikan dalam perusahaan. Yang keempat, laba ditahan adalah laba yang tidak diberikan kepada pemilik modal dengan tujuan memperbesar modal usaha. Nama lainnya dividen adalah bagi hasil keuntungan perseroan yang dibagikan kepada pemilik modal.
akun nominal atau sementara. Sedangkan akun nominal ini adalah akun yang disajikan dalam laporan laba rugi, terdiri atas pendapatan dan beban. Yang pertama, pendapatan adalah keuntungan yang diperoleh dari perusahaan dari kegiatan operasional maupun non-operasional, yang mana keuntungan ini dapat menjadi penambah dalam modal, terdiri atas yang pertama, pendapatan usaha atau operasional, pendapatan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan, contohnya pendapatan jasa. Yang kedua adalah pendapatan di luar usaha atau non-operasional, pendapatan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, contohnya pendapatan bunga, pendapatan komisi, laba dari penjualan harta. Selanjutnya, beban adalah sebuah pengorbanan yang harus dikeluarkan untuk merealisasikan sebuah hasil, terdiri atas yang pertama, beban usaha, beban yang muncul karena kegiatan operasional seperti beban gaji, beban listrik, beban iklan, beban sewa, beban air dan telepon. Kedua adalah beban di luar usaha, adalah beban yang keluar karena kegiatan di luar usaha atau non-operasional, terdiri atas beban administrasi bank, rugi penjualan harta, dan beban bunga. Sekian dari video kami. Bila ada salah kata atau yang tidak berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could've happened or what could've been. Finally your face, I know it, that a sight to see. Take my time, then take your clothes off one more time maybe.